Makanya Nabi Muhammad ketika dilempari, ketika dikejar-kejar, doanya luar biasa. Tidak ada doa dari mulut seorang suci itu, ya Allah hancurkan orang itu, enggak ada. Doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka. Mereka memperlakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu yang saya sampaikan. Itu doa orang bijaksana begitu. Makanya jangan berdiskusi dan berdebat dengan orang bodoh. Doakan saja. Jangan percaya sama orang-orang yang suka menakut-nakuti kita. Katanya Allah itu kalau kita baik kepada dia, maka dia akan baik kepada kita. Kalau kita tidak baik kepada dia, maka dia akan mengutuk kita, menzalimi kita. Tuhan macam apa yang dendaman kayak gitu? Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Cuman kita diajarkan hukum sebab akibat. Begitu kamu mengambil sebab yang baik, kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Begitu kamu mengambil sebab yang buruk, kamu juga akan belajar bertanggung jawab untuk menerima risiko dari pilihanmu sendiri. Jadi sebetulnya itu yang disebut dengan akhirat. Akhirat itu akhir dari perbuatan. Itu yang namanya akhirat. Makanya akhirat itu ada. Kapan? Ya sekarang. Karena akhirat itu akhir dari semua tindakan. Kamu mencuri, ya masuk penjara. Akhir dari semua tindakan itu pasti ada. Itu akhirat yang dirasakan kita saat ini. Nah akhirat yang nanti, ya sudah nanti lagi. Karena saya percaya, kalau sekarang kita mengakhiri semua dengan kebaikan di dunia, ya kita juga udah pasti dijamin kebaikan di sana, betul nggak? Gitu. Mas saya mengajarkan surga dan neraka di sini saat ini sekarang itu karena Quran yang mengajarkan. Di Quran dikatakan fa'ammal ladzina syaku fafinar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Di tubuh ini. Karena kalau kita sudah keluar dari sini nggak ada nafas. Nafas itu penghubung antara ruhku yang di dalam dengan semesta yang tanpa batas ini. Ketika ditiupkan ke sini baru ada nafas. Ketika sudah tidak di sini lagi ya nggak ada nafas. Sedangkan Quran mengatakan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan dikatakan di Quran juga ternyata surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada, kata Quran. Jadi saya bukan berarti tidak percaya dengan surga dan neraka yang nanti. Itu makan belum saya alami. Sudah saya bikin saja surga di sini saat ini. Orang lain marah sama saya nggak mau marah. Orang lain memfitnah saya tidak akan melawannya. Orang lain menghajar saya maafkan. Buat apa saya menciptakan keributan di sini? Nah, saya menciptakan surga di sini, berarti saya juga akan ke bagian surga dong di sana. Itu maksud saya. Makanya Nabi Muhammad dilempari orang sampai berdarah-darah. Malah Nabi Muhammad cuma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa orang bijaksana begitu. Ketika dilempari, ketika dikejar-kejar, doanya luar biasa. Tidak ada doa dari mulut seorang suci itu, ya Allah hancurkan orang ini, enggak ada. Doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka. Mereka memperlakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu yang saya sampaikan. Itu doa orang bijaksana begitu. Makanya jangan berdiskusi dan berdebat dengan orang bodoh. Doakan saja semoga jadi orang yang bijaksana. Itu aja. Semoga suatu saat dapat petunjuk. Karena repot kalau diskusi dengan mereka. Paling yang keluar kekerasan. Paham? Oke. Jadi jangan takut kehidupan akan berakhir. Takutlah kalau kehidupan tak pernah dimulai. Apa kompetensi yang mau dibangun? Kompetensinya adalah selesai kajian ini, semua para sahabat akan tahu apakah kehidupan kita sudah dimulai atau belum. Jangan-jangan kita ini cuma ngaku hidup tetapi sesungguhnya belum hidup. Karena ciri orang hidup apa? Apa ciri orang hidup? Ciri orang hidup itu eling. Ciri orang hidup itu sadar. Ciri orang hidup itu mawas diri. Itu ciri hidup.
Ya jelas dong, ciri hidup nafas. Tapi apakah semua yang bernafas ini eling? Semua yang bernapas ini sadar? Semua yang bernapas ini mawas diri? Itu pertanyaannya. Jadi oleh karena itu selesai kajian ini, semoga kita tahu, oh di usia setua ini ternyata saya belum memulai kehidupan. Takut kehidupan berakhir padahal kehidupan belum dimulai. Nanti perhatikan indikator-indikatornya. Apa saja indikasi kalau kehidupan kita belum dimulai. Sudah siap? Baik. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi kajian kita hari ini. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan, pintu kebijaksanaan, pintu hikmah untuk kita bisa menyerap energi ilahi yang akan ditumpahkan hari ini. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin banyak sekali manusia yang hari ini masih menakuti kematian. Dan kematian dianggap sebagai akhir dari kehidupan. Padahal kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian itu adalah hanya rangkaian dari kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Jadi kematian itu persis seperti portal. Seperti portal. Kalau mobil kita jalan, di sini ada portal. Begitu portal dibuka, ya sudah. Titik akhir saat kita berhenti akan menjadi titik awal saat kita jalan lagi. Paham ya? Kebayang portal? Oke. Makanya kesadaran terakhir seseorang ketika dia mati itu akan menjadi kesadaran awal dia saat dia harus melanjutkan kehidupan kembali. Itulah rahasia semesta. Karena kebijaksanaannya kita diulang-ulang diberi kesempatan hidup selanjutnya. Maka di Quran dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum terus wa ilaihi turja'un. Sebelum kembali kepada Allah kita diberi kesempatan untuk mengalami siklus kehidupan. Oleh karena itu ada 3 tugas kita di sini. 1, meluruskan jalan bengkok yang pernah kita lalui. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Dan yang ketiga, mungkin ada karma yang harus dibalaskan oleh semesta. Lihat saya semuanya. Sekarang kita bernafas. Oke, nafas itu cuma 2. Masuk, tinggal, keluar. Masuk, tinggal, keluar. Siapa yang masuk? Oksigen. Kalau napas itu oksigen, harusnya setiap orang yang bisa beli ventilator nggak mati-mati. Faktanya walaupun dia bisa beli ventilator, tetap saja ada akhirnya mati juga. Awas, oksigen itu hanya urusan jasmaninya. Tapi napas itu adalah sang hidup yang sedang dipinjamkan kepada kita. Dari mana kita ambil napas? Dari sini. Setuju? Dan kemana kita mengembalikan nafas? Ke sini. Setuju? Dan ini akan selalu ada dimanapun. Saya tinggal di sini, ini ada. Saya keluar, ini ada. Saya ke Jakarta, ini ada. Saya ke Amerika, ini ada. Saya ke Mars, ini ada. Karena apa? Karena ruang kosong itu jauh lebih luas daripada materi pengisinya. Cuman kita sering tertipu. Coba, kalau kita sedang melihat ke atas, kemudian tiba-tiba ada burung, bilangnya apa? Bilangnya apa? Ada burung, itu aja. Padahal sebenarnya yang kelihatan besarnya itu kan ruang kosong. Betul nggak? Harusnya kalau orang yang jujur, waras pikirannya, ada ruang kosong, ada isinya burung. Pernah nggak ngomong gitu?
Coba lihat ke depan sini, lihat saya. Lihat ke depan, lihat apa? Lihat ruang kosong kan? Tetapi ada isinya, saya. Dan saya jauh lebih kecil daripada ruang kosong. Dan ruang kosong itu tidak bisa dibeli. Nih ibu-ibu beli cincin emas. Berapa emas 1 gram sekarang? 1 juta kan? Oke. Jadi kalau beli emas 5 gram untuk cincin sudah 5 juta. Mahal apa tidak? Mahal. Padahal yang dipakai kan ruang kosongnya. Betul apa tidak? Masih mikir? Lah sekarang cincin kalau nggak ada ruang kosongnya gimana makainya? Kan sebetulnya yang dipakai tuh yang bolongnya. Mikir kayak gitu. Betul apa tidak? Beli kalung yang dipakai apanya? Ruang kosongnya. Beli panci yang dipakai apanya? Baru sadar. Beli piring yang dipakai apanya? Lah, beli baju yang dipakai apanya? Kan yang kosongnya. Tapi kita menganggap ruang kosong itu kosong aja. Padahal leluhur kita bilang ini kosong tapi isi tapi kosong. Kenapa? Kita mengambil kehidupan dari sini dan kemudian mengembalikan kehidupan ke sini. Dan pada akhirnya nafas kita itu masuk, keluar, gak masuk lagi. Makanya kita sering mengatakan ketika orang mati menghembuskan nafas yang terakhir. Kemana itu nafas? Ya ke sini. Gak kemana-mana kok. Ke sini. Gitu aja. Sekarang saya tanya. Kita ini sekarang hidup apa mati? Hidup mati. Ketika napas masuk hidup. Napas keluar mati. Cuma keburu masuk lagi. Hidup lagi. Nah karena terus menerus frekuensinya sangat besar. Akibatnya kita merasa seakan-akan kita itu hidup terus. Padahal kita saat ini sudah hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jadi sebetulnya apakah kita sudah mengalami pengalaman mati? Kenapa takut? Lah sekarang aja kita sudah mengalami pengalaman hidup mati kok. Lu kenapa takut? Gak apa-apa kok mati itu cuma menghembuskan napas terakhir. Setelah itu gak balik lagi. Gitu aja. Kemana? Ke sini. Nah persoalannya adalah saat dia ke sini, apakah dia bisa bersenyawa dengan ini atau tidak? Itu masalahnya. Minyak ketika dimasukkan ke dalam air, dia tinggal dalam air, tetapi tidak bersenyawa dengan air. Kenapa? Karena di dalam minyak itu ada airnya sekaligus ada unsur lain. Disebut ada ketidakmurnian di situ. Tapi begitu minyak disuling, ambil airnya saja, satukan dengan air yang ada, baru bersenyawa. Senyawa itu artinya ikatan. Makanya kita sering menyebut nyawa. Kita sudah salah kaprah. Kalau bicara nyawa, pasti bicara ruh. Itu salah kaprah. Nyawa itu bahasa kimia. Tanya tuh sama Ayah Dedi. Senyawa itu artinya berikatan. Kapan bisa berikatan? Kalau dia itu adalah senyawa. Kalau tidak senyawa tidak akan berikatan. Maaf, kita ini sekarang tinggal dalam tubuhnya Tuhan sebetulnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku meliputi semesta raya. Apa yang meliputi semesta raya? Bukan ruang kosong. Ini bahasa sederhana. Kalau nggak ngerti itu kebangetan. Ini saya udah membuka sedikit rahasia. Coba dengarkan kata-kata saya. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi semua makhluk. Clear? Apa yang meliputi semua makhluk? Bukannya ini? Bukannya kita ngambil kehidupan dari sini? Bukannya setiap makhluk ngambil kehidupan dari sini? Bukannya pecai, wortel, bawang ngambil kehidupan dari sini? Jadi apa ini sesungguhnya? Ini ruang kesadaran, sering disebut energi. Makanya kita harus bisa menyaksikan. Ini tuh apa sebetulnya? Nah, belum, gak akan saya kasih dulu ilmunya.
Mahal itu. Kalau saya sih udah bisa lihat. Kalian mau melihatnya, bolong aja. Kalau saya nggak begitu. Itulah pentingnya supaya kita nggak bolong terus. Makanya harus berhenti dari kebutaan supaya kasaf ini terbuka. Lanjut dulu. Nah, perhatikan saya. Ngambil kehidupan dari sini dan kemudian mengembalikan kehidupan di sini. Perhatikan saya. Saat kehidupan masuk ke sini, perhatikan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi di sini? Di ruang cipta ini. Kalau di ruang cipta sedang menciptakan negatif, pikiran negatif, buruk sangka, bla bla bla, semua yang negatif itu direkam oleh sang hidup yang masuk ke sini dan kemudian dibawa oleh sang hidup ke ruang kehidupan. Itu akan menjadi realitas kehidupan. Ketika di sini positif akan positif, ketika di sini negatif negatif. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sebetulnya rekaman data yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi kesimpulannya, di mana kita menyimpan rekaman data itu? Di sini bukan? Dan data ini siap untuk dikembalikan kepada pemilik datanya. Kenapa hari ini saya ditipu orang? Itu hanya mengingatkan kalau kamu pernah menipu orang. Kenapa hari ini saya disakiti orang? Hanya sedang mengingatkan kalau dulu kamu juga pernah menyakiti orang. Itu yang disebut dengan hukum sebab akibat. Dan itu terjadi sudah mulai dari sekarang. Cuman kita tidak menyadarinya. Kenapa? Ya terlalu standar ilmunya. Ini saya kasih hadiah ya untuk kita datang ke sini. Agak di-upgrade sedikit ilmunya supaya canggih. Yuk, pertanyaannya, apakah kehidupan ini sudah dimulai atau belum? Baik, kita lanjut. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-88. Ini kita pakai Quran ya supaya kelihatan ngajinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allah ilahan akhar. Janganlah kamu seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Jadi selama kita tidak tahu dan kenal kepada Allah, saat kita menyeru Allah, sekaligus juga kita menyeru yang lain. Karena tidak jelas yang diseru yang mana. Itulah pentingnya kita tahu dan kenal kepada Allah. Supaya fokus yang diserunya yang mana. Makanya Allah bilang, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yuk. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kan ada kalimat tauhid itu ada 4. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain anta, kamu. Tidak ada Tuhan selain aku, anak. Makanya ada 4 kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu semua harus jadi pengalaman pribadi. Gimana caranya? Stop dulu. Nanti itu. Ini baru warming up-nya dulu. Bagi yang mau ya tentu saja bisa mengalami itu. Ya tidak sulit. Kalau orang bilang sulit, wah itu karena tidak tahu ilmunya. Ya, saya kasih tahu. Kalau ketemu dengan saya sulit. Karena saya terbatas. Saya ada di sini, saya tidak ada di sana. Saya juga kerja. Harus janjian. Tetapi kalau kita mau bertemu dengan Dia, sang pemilik semesta ini, Dia ada di mana-mana. Dia tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Pintu gapuranya selalu terbuka. Kapanpun kita mau datang, Dia selalu siap sedia. Luar biasa kan? Jadi kalau orang mengatakan untuk sampai kepada Dia itu sulit, itu karena ya mohon maaf, belum tahu aja.
Selebar itu kuasanya. Yuk kita lihat. Janganlah kamu seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Ini kalimatnya sangat luar biasa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Pernah nggak dengar kalimat begini? Aku meliputi timur dan barat. Dan kemanapun kamu melingkan wajah, di situ kamu akan mendapatkan wajahku. Pernah dengar itu? Coba. Memalingkan ke sana dapat lihat apa? Lihat ini kan? Memalingkan ke sini lihat apa? Lihat ini kan? Memalingkan ke sana lihat apa? Melihat ini kan? Ke sana melihat ini kan? Ini akan selalu ada. Tapi yang bersifat materi ada dan tiada. Ini selamanya akan selalu ada. Bisa nangkap? Wah, kalau nggak bisa nangkap ini, saya harus buka rahasianya gimana aja ini? Udah keterlaluan nih saya buka rahasia. Kemanapun kamu memalingkan wajah, kamu akan mendapati aku. Aduh, terlalu jelas. Nah, coba perhatikan. Segala sesuatu akan musnah kecuali wajahnya. Yang akan selalu ada di semesta itu apa? Ya ini. Dulu ini sudah ada. Semua yang bersifat materi, tanah, matahari, bumi, semua. Itu semua adanya belakangan. Yang ada duluan ya ini. Dan semua juga nanti akan tidak ada. Yang ada ya ini lagi. Paham? Dah stop dulu sampai situ. Ngaji tauhidnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya lah segala kebijaksanaan dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Semua akan kembali. Kemana? Ya ke sini. Kalau kita mau belajar sains, bagaimana terbentuknya bintang-bintang, planet-planet. Wah, kan sebetulnya ya awalnya itu suatu kekosongan kemudian menciptakan energi. Lalu energi menciptakan materi. Dan materi awal yang diciptakan itu adalah atom. Berapa banyak? Tidak banyak atom yang diciptakan pertama kali. Itu cuma atom-atom tertentu yang dibutuhkan untuk terjadinya proses penciptaan materi yang lain. Makanya Einstein mengatakan materi setara dengan energi. Artinya semua yang bersifat materi hari ini berasal dari energi. Oleh karena itu maka semua yang bersifat materi nanti akan musnah kembali lagi menjadi energi. Karena energi itu kekal, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Nah, hukum kekekalan energi, yang kekal siapa? Kita pusing ya belajar fisika dengan belajar tauhid itu dulu terpisah ya. Karena kita nggak ngerti. Padahal yang materi dengan yang imateri itu simetri. Makanya ada yang mengkritik saya. Berani-berani ngomong agama katanya ahli fisika. Lah, memangnya agama itu memangnya monopoli siapa? Karena Allah udah bilang, Yadillahu linuri mayasya. Aku akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang punya kehendak. Bukankah itu kebebasan dari Allah? Allah itu demokratis sekali. Jadi bohong kalau Allah itu mengunggulkan si A, tidak mengunggulkan si B. Tuhan macam apa kayak gitu? Dia maha adil, dia maha luas. Makanya Allah udah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia menurut aku kata Allah adalah orang yang paling bertakwa, siapapun itu. Nah, apa pesan dari ayat ini? Pesan dari ayat ini adalah satu, perhatikan saya. Segala sesuatu yang bersifat materi akan binasa. Satu-satunya yang tidak akan binasa adalah wajahnya. Jadi oleh karena itu kita akan kembali ke asal kita sendiri. Bukankah kembali ke asal itu merupakan suatu kebahagiaan? Bukankah kembali ke asal itu merupakan sebuah perayaan? Bukankah ketika kalian mau mudik, lebaran, puasanya belum mulai, sudah beli tiket kereta api saking bahagianya?
Bahkan puasa belum mulai sudah merencanakan apa yang mau dibawa ke kampung. Itu berarti kerinduan akan kampung asal. Sayang kita baru rindu pada kampung asal jasmani kita. Kita tidak rindu pada kampung asal rohani kita. Rindu gak? Rindu mudik gak? Nah, kenapa kita tidak rindu mudik ke kampung asal? Karena sampai sekarang kita belum sadar. Segala sesuatu akan musnah kecuali apa? Wajahnya. Apa yang ditakutkan? Selesai kuliah dengan saya hari ini, keluar dari ruangan ini, gak takut lagi kehidupan akan berakhir. Tapi selesai dari sini akan memulai memikirkan bagaimana cara memulai kehidupan. Setuju? Oke.